Baiklah sobat sekalian, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara melihat halaman profil dan ID Scopus bagi sobat yang baru memiliki satu dokumen yang terindeks di database Scopus. Jadi ketika kita sudah melakukan publikasi, biasanya dalam waktu yang tidak terlalu lama, maka nanti dokumen kita itu akan terindeks di salah satu lembaga pengindeks yang bereputasi, salah satunya yaitu Scopus. Nah, di sini ya, ketika kita baru memiliki satu dokumen, biasanya kita belum bisa melihat halaman profil kita secara langsung melalui fasilitas pencarian yang disediakan oleh Scopus. Nah, namun sebenarnya ada trik yang bisa kita lakukan, ya. Jadi walaupun dari halaman pencariannya kita belum bisa mengklik link untuk menampilkan halaman profil, tetapi dengan trik yang saya berikan ini, sobat sekalian bisa melihat halaman profil Scopus dari dokumen yang kita publish, walaupun dokumen yang terindeks, ya, dokumen yang kita miliki yang terindeks di Scopus itu baru satu dokumen. Nah, adapun langkah-langkah sederhana yang akan saya uraikan. Yang pertama, kita harus masuk dulu ke sini, ya. Jadi halaman author search. Jadi kita bisa mencari nama dari author yang ingin kita cari, ingin kita tampilkan halaman profil, dan ingin kita ketahui ID Scopusnya. Ya, jadi di sini author last name, ya, bisa kita isikan nama terakhir atau nama keluarga, salah satu contohnya. Oke, kita search. Oke, jadi di sini, ya, kalau kita hanya memiliki satu dokumen atau baru memiliki satu dokumen yang terindeks di Scopus, maka nanti link autornya ini belum bisa kita klik, ya. Jadi kita tidak bisa mengklik karena kita baru memiliki satu dokumen. Nah, kalau kita ingin melihat halaman profil dari dokumen yang sudah kita publish, maka salah satu caranya adalah pertama, setelah kita mendapatkan, ya, di sini sudah ditampilkan nama author yang ingin kita tampilkan, kita klik kanan, kemudian di sini kita klik lihat sumber halaman atau view source page, ya. Jadi di sini lihat sumber halaman. Ya, jadi di sini merupakan script, ya. Jadi sobat sekalian tidak perlu bingung, ya, dengan banyaknya script yang ada di sini. Jadi yang perlu sobat lakukan hanya melakukan scroll ke bawah. Ya, mungkin awalnya terlihat sangat banyak, ya, scriptnya, namun sebenarnya kalau kita sudah sering, ya, kita nanti berulang-ulang, ya, maka nanti kita akan sangat cepat sekali menemukan ID dari profil Scopus yang ingin kita cari. Ya, di sini, ya, bentuknya, value-nya misalnya seperti ini. Jadi ada beberapa baris huruf, baris angka atau digit yang bisa kita temukan di beberapa line, ya, beberapa baris yang ada di halaman sumber atau kode sumber yang ada di sini. Jadi seperti ini. Nah, ini berarti ID Scopus dari author yang sedang kita cari.
ya. Jadi bisa langsung kita copy paste. Berarti di sini kita sudah mendapatkan ID-nya, ya. Nah, ID ini nanti bisa kita gunakan untuk berbagai keperluan. Ya, misalnya salah satunya bisa kita masukkan di database Sinta, ya, supaya bisa di indeks, ya, dihitung skor Sintanya yang bisa kita gunakan di Simlitabmas, ya, kalau kita sebagai dosen. Kemudian dengan track record yang ada di Simlitabmas, ya, kita bisa mengikuti berbagai skim penelitian yang disediakan oleh Kemenristek. Oke, kembali ke sini. Jadi kita sudah mengetahui ID Scopusnya, ya, kita salin. Langkah selanjutnya, kita bisa mencari profil Scopus orang lain, ya, atau teman kita yang sudah memiliki lebih dari satu dokumen, ya, teman kita. Atau kalau misalnya sobat tidak tahu siapa, kita bisa mencarinya di sini, ya, melalui Sinta Database, yang mana di sini menghimpun semua autor, kemudian jurnal, publikasi, ya, salah satunya yang sudah terindeks di Scopus. Jadi kita bisa melihat profil, ya, autor mana yang tulisannya atau papersnya itu sudah banyak, ya. Kita pilih salah satunya, kemudian ya kita coba cari di sini. Ya, siapa saja bisa kita masukkan. Ya, ini hanya contoh. Saya gunakan kembali. Oke, contohnya seperti ini. Ya, jadi nanti di halaman tempat kita mengisikan alamat, ya. Jadi di sini ada author ID. Nah, jadi author ID yang tadi sudah kita copy, nah, kita taruh di sini, ya. Jadi taruh di author ID di bagian tempat kita mengisi alamat webnya. Jadi tinggal kita paste, ya, kita tempel di sini. Kemudian langsung kita enter. Ya, nanti akan ditampilkan halaman dari profil author yang kita cari, ya, walaupun dokumennya baru satu atau baru hanya satu dokumen, karena memang baru publikasi satu dokumen yang terindeks di Scopus, itu bisa ditampilkan, ya. Jadi walaupun dari fasilitas search autornya di Scopus itu tidak atau belum bisa diklik, dengan trik yang tadi saya berikan, ya, dengan mengcopy kemudian mempaste, ya, menempelkan author ID-nya di sini, ya, di alamat webnya ini, maka kita bisa melihat halaman profil dari dokumen yang sudah kita publish, ya, walaupun baru atau hanya satu dokumen saja. Ya, demikian sobat, ya, tentang mungkin sedikit, ya, trik atau sharing yang bisa saya berikan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.